gak bisa kuliah di Jepang kalau nggak ada hal ini guys. Yang pertama, sertifikat bahasa Inggris seperti TOEFL atau IELTS. Nah ini alasannya simple guys, karena misalkan nih kalau kita masuk ke universitas di Jepang yang umumnya tuh kayak program internasional, itu pasti rata-rata murid-muridnya itu orang-orang dari luar negeri yang mereka tuh basisnya pakai bahasa Inggris guys kalau ngomong, nggak bahasa Jepang. Dan kadang-kadang juga nih, kalau misalnya kita masuk ke program bahasa Inggris, skill Japanese itu atau skill bahasa Jepang itu nggak terlalu diperluin guys. Makanya tuh Univ Jepang yang mau merekrut orang-orang Indonesia yang masuk ke program internasional itu pasti lihat dulu ya sertifikat TOEFL guys atau IELTS yang gue bilang. Yang kedua, universitas itu butuh yang namanya study plan dari kita guys sebagai siswa yang mau kuliah di Jepang. Nah, study plan itu apa? Itu istilahnya adalah rencana kita untuk belajar selama 4 tahun atau 6 tahun ke depan kalau kita lanjut S2 di univ yang sama guys. Jadi istilahnya misalnya kita udah masuk ke univ tertentu, kita tuh mau studi tentang apa, fokusnya mau di bidang apa, lalu mau research seperti apa, dan topiknya seperti apa. Jadi makanya itu penting banget guys, kita harus punya solid plan istilahnya, atau seenggaknya image lah, atau plan ke depannya kita tuh mau ngapain sih, mau ambil topik misalkan tentang perhutanan, atau tentang elektro, atau tentang computer science, atau kimia, dan lain-lain guys. Dan itu bisa kalian pilih sendiri sesuai dengan keinginan kita, atau seenggaknya dengan dari availability kampusnya guys. Nah maksudnya gimana? Jadi misalnya gue nih, dulu gue pas sebelum masuk ke Universitas Okayama, tadinya gue pengen belajar tentang computer science guys. Setelah gue ulik-ulik lagi, pas waktu itu ya, itu programnya tuh masih pakai bahasa Jepang. Dan sedangkan gue itu pas masih baru lulus SMA, bahasa Jepang gue untuk secara akademik itu belum terlalu mapan guys. Makanya gue pas masuk ke S1 di Jepang, di Okayama University, gue pas awal langsung milihnya tuh ke Chemical Engineering yang diajar pakai bahasa Inggris guys. Terus kalian juga jangan sampai salah kaprah. Jadi universitas itu sebenarnya bukan tempat buat belajar doang guys, tapi univ juga itu adalah tempat untuk kita berinvestasi guys. Nah maksudnya itu apa? Misalnya gini nih, kalau misalnya kita dari TK sampai SMA kan itu kita fokusnya belajar untuk menyerap ilmu dari guru kita, dari sensei, ya umumnya dari kelas guys istilahnya. Nah cuma bedanya dengan kuliah itu, kalau kuliah kita akan bertemu dengan banyak orang guys yang lebih diverse. Nah, meskipun kalian kuliah di Indonesia guys, kalian pasti juga bakal ketemu orang yang istilahnya cara pikirnya beda, backgroundnya beda. Terus cara pandang mereka terhadap suatu hal atau suatu topik itu pasti bakal beda juga guys. Dan yang mantap lagi tuh, pasti kan ya karena kita juga bakal ketemu orang-orang yang background ekonominya tuh beda banget guys. Ada yang tajam melintir banget, ada yang koneksinya di mana-mana seluruh Indonesia atau seluruh Jepang. Nah, karena kita tuh ketemu orang seperti itu, kita harus bisa mengambil kesempatan untuk kita belajar dari mereka juga guys, yang hebat. Bisa kita belajar ke orang yang mungkin mulai perusahaan pas mereka masih kuliah, atau mulai belajar ke orang yang jago bahasa Spanyol karena mereka belajar pas SMA gitu kan. Terus juga kita bisa belajar ke orang-orang nih yang kenal dengan banyak CEO. Kok bisa gitu? Karena baru masuk kuliah. Nah kita juga bisa belajar dari mereka guys. Jadi intinya tuh ya kuliah itu tempat yang bagus untuk kita meningkatkan skill dan kualitas diri kita juga guys. Terus universitas juga butuh anak atau mahasiswa yang mereka itu mikir jangka panjang guys. Nah kenapa ini sangat penting? Karena universitas itu bakal meluluskan anak tersebut yang masuk ke universitas guys. Ya maksudnya jelas kan? Oke lah, harusnya gitu kan. Nah tapi kan mereka juga maunya tuh yang diluluskan tuh anak-anak yang hebat guys. Anak-anak yang berprestasi, bisa punya nilai tinggi, bisa beasiswa yang banyak, terus juga bisa, misalnya tuh bisa kontribusi banyak setelah mereka lulus dari universitas guys ke masyarakat. Nah poin ketiga guys, atau poin terakhir yang paling penting buat kalian yang mau kuliah di Jepang itu adalah nilai rata-rata kalian tuh rapornya harus naik terus guys per tahunnya. Misalnya gini nih, gue tuh pas masih kelas 1 SMA tuh ranking gue tuh nggak terlalu tinggi ya, mungkin kayak sampai top 10 malah gitu kan. Nah akhirnya tuh setelah gue belajar terus-terusan, itu gue tiap semester alhamdulillah tuh nilai gue naik terus guys. Sampai akhirnya tuh pas gue masuk ke kelas 2 SMA itu, gue tuh masuk ke ranking top 3 guys di kelas gue. Dan karena waktu itu pas gue mau seleksi Okayama University, itu dibutuhkannya tuh raport pas gue masih kelas 1 sampai kelas 2 SMA aja. Jadi alhamdulillah tuh gue bisa diterima berkasnya guys pas lagi proses seleksi. Dan pas itu rata-rata gue itu sekitar 88 atau 90 ke atas guys. Terus jangan lupa juga guys, kita ini kalau misalkan mau kuliah di Jepang, kita itu nggak cuman
berkompetisi dengan anak-anak yang ada dalam sekolah kita guys. Tapi juga kita berkompetisi dengan anak Indonesia yang ada di seluruh Indonesia yang mau ke Jepang guys. Alhasil, itu siswa Indonesia yang bisa diterima ke Univ Jepang itu, apalagi S1 itu cuma segelintir doang guys. Kalau nggak salah tuh pas gue masih SMA tuh ya, pas gue keterima, itu katanya tuh UKM Univ tuh cuma nerima sekitar berapa ya? 4 atau 5 gitu kan. Se-Indonesia dari 20 atau 50 orang yang mau ke UKM Univ guys. Jadi buat kalian nih sekarang yang masih SMA, yang rajin-rajin deh belajarnya, insya Allah kalian bisa ke Jepang juga guys buat kuliah. Oke, sekarang kita recap dari tentang video yang tadi kita bahas. Yang pertama ada kita butuhnya tuh sertifikat bahasa Inggris guys, seperti TOEFL atau IELTS. Terus kita juga butuh study plan atau rencana belajar pas kita masuk ke universitas guys. Dan yang terakhir kita juga harus punya nilai rapor yang bagus atau yang naik terus nilainya per tahunnya guys, biar kita bisa lulus seleksi berkas. Oke lah, gue juga paham guys kalau misalkan SMA gue salah satu masa-masa yang menyenangkan, pengen bikin memori, dan juga pengen main-main guys. Tapi jangan lupa guys, kita juga punya tujuan yang besar dan tinggi untuk bisa kuliah ke Jepang guys. Makanya kalau misalkan kalian udah main, langsung aja tuh diganti dengan udah belajar pas kalian sampai ke rumah atau ke tempat les guys. Dan insya Allah kalian juga bisa menjadi salah satu orang yang bisa kuliah di Jepang pakai beasiswa dan bisa banyak uang guys namanya. Amin ya Allah. Don't forget to like, share, subscribe, and I will see you in the next video. Bye bye.